Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini kami akan membahas salah satu penyakit pernapasan yang sering ditemui, yaitu bronkitis. Bronkitis ini bisa dialami oleh siapa saja, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa itu bronkitis, gejala, penyebab, dan juga cara pencegahannya. Nah, karena dengan tahu lebih banyak tentang bronkitis, kita dapat lebih waspada dan tahu kapan harus mencari pertolongan medis. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Paru-paru adalah bagian dari saluran pernafasan bagian bawah dan berisi serangkaian tabung yang terbagi, dimulai dengan udara bronkus melewati bronkus ke dalam tabung yang lebih kecil yang disebut bronkiolus, kemudian ke dalam kantung elastis kecil yang disebut alveoli, di mana pertukaran gas terjadi. Hal ini terjadi di paru-paru antara alveoli dan jaringan pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Bronkitis kronis melibatkan peradangan pada lapisan bronkus, penumpukan lendir yang kental di sepanjang lapisan bronkus, dan penyempitan bronkus yang dapat mengakibatkan saluran udara tersumbat atau menyempit. Bronkitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi pada bronkus. Infeksi ini paling sering disebabkan oleh virus yang juga menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, seperti rhinovirus. Bronkitis akut terjadi apabila ISPA tidak sembuh dan menyebar ke bronkus. Sedangkan bronkitis kronis disebabkan oleh peradangan jangka panjang di bronkus akibat paparan zat kimia atau asap rokok. Adapun gejala bronkitis akut dan kronis memiliki kesamaan, yaitu yang pertama batuk yang mengeluarkan lendir berwarna bening, putih, kuning, atau hijau. Yang kedua kongesti dada, yaitu perasaan dada penuh atau tersumbat. Yang ketiga mengalami sesak napas. Yang keempat mengi atau suara bersiul saat bernafas. Perbedaan utama antara bronkitis akut dan kronis ada pada durasi gejalanya, yaitu bronkitis akut ini gejalanya berlangsung hingga 2 minggu, tetapi batuknya bisa berlangsung hingga 8 minggu, terutama pada perokok. Nah, sedangkan bronkitis kronis, peradangan terjadi dalam jangka panjang. Dokter mendiagnosis bronkitis kronis jika batuk dengan dahak hijau kekuningan terjadi selama setidaknya 3 bulan dalam 1 tahun, selama 2 tahun berturut-turut. Faktor risiko bronkitis akut. Meski dapat terjadi pada siapa saja, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita bronkitis akut, yaitu berjenis kelamin laki-laki, berusia di bawah 5 tahun atau balita, atau di atas 50 tahun atau lansia, merokok atau sering terpapar asap rokok, sering terpapar zat-zat berbahaya seperti debu atau bahan kimia, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena penderita HIV/AIDS atau melakukan kemoterapi untuk penanganan kanker, pernah menderita asma sebelumnya, menderita penyakit refluks asam lambung, tidak mendapatkan vaksin influenza atau pneumonia. Nah, jadi pengobatan yang harus dilakukan yaitu seperti minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, bernafaslah pada dada kondisi udara yang hangat dan lembab, konsumsilah obat yang diresepkan oleh dokter. Adapun pencegahannya seperti hindari merokok atau menghirup asap rokok, menjaga kebersihan, dan usahakan untuk selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas. Hindari berbagai pakai barang pribadi, terutama peralatan makan dan minum dengan orang lain. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Jadi itulah pembahasan kita tentang bronkitis. Semoga penjelasan kali
menjaga kesehatan paru-paru kita dengan menghindari faktor risiko seperti merokok dan polusi. Dan jangan lupa juga untuk berkonsultasi ke dokter jika merasa ada gejala yang mirip dengan bronkitis. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan